Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbaiti, NIM 11910817. Saya kelas 6B PGMI Berbasis Karya. Baiklah, di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari strategi pembelajaran IPS di MI maupun SD. Baiklah, saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Ini pertanyaan pertama, jelaskan langkah-langkah merumuskan pembelajaran IPS di MI maupun di SD yang baik dan benar. Mungkin di sini ada beberapa terdapat unsuran. Yang pertama, unsur merupakan audiensi. Audiensi itu merupakan memiliki arti berupa objek dalam kegiatan pembelajaran, yaitu siswa. Karena jika tidak ada audiens, maka pembelajaran itu tidak akan berjalan dengan baik dan benar. Kemudian yang kedua, behavior. Behavior ini merupakan tingkah laku atau aktivitas dalam suatu proses, di mana kegiatan behavior ini merujuk pada tingkah laku atau aktivitas siswa dalam pembelajaran. Pasalnya dalam proses pembelajaran pasti terdapat tingkah laku atau aktivitas siswa. Kemudian condition. Condition ini merupakan suatu keadaan, yakni bagaimana keadaan dalam kelas, dalam kegiatan belajar mengajar. Kondisi merupakan keadaan siswa di kelas, baik sebelum ataupun sesudah melakukan kegiatan pembelajaran. Condition ini juga merupakan salah satu hal yang penting yang harus guru perhatikan dengan mengharapkan sebuah tujuan agar pembelajaran itu tercapai dengan baik dan benar. Selanjutnya harus ada degree. Degree ini merupakan suatu perbandingan, yakni perbandingan dalam konteks pembelajaran kegiatan belajar mengajar. Degree juga merupakan membandingkan kondisi siswa antara sebelum kegiatan dan setelah kegiatan pembelajaran. Degree ini juga berbeda-beda. Degree ini berbeda dengan sesuai materi pelajaran yang dibawakan oleh guru. Sejauh mana siswa itu dapat memahami dan menguasai materi yang disampaikan oleh guru, menguasai wawasan yang disampaikan oleh siswa, baik siswa ataupun guru, atau perubahan tingkah laku dalam diri siswa. Saya juga. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. Pertanyaannya ialah, jelaskan langkah-langkah mengembangkan materi pembelajaran IPS di MI maupun di SD. Langkah-langkah pengembangan materi IPS di MI maupun di SD. Di sini menurut saya yang pertama, guru harus menganalisis kompetensi dasar yang telah disusun oleh kurikulum sebelumnya. Kemudian guru juga harus menganalisis materi-materi pokok yang mau diajarkan kepada siswa. Kemudian guru juga harus mengamati peserta didik dalam mengikuti pembelajaran. Itu saja. Kemudian pertanyaan yang ketiga, jelaskan cara memilih dan mengembangkan media pembelajaran IPS di MI ataupun di SD yang mampu meningkatkan minat belajar siswa. Yang pertama, untuk meningkatkan minat belajar siswa, mungkin karena guru ini sebuah patokan yang harus diikuti oleh siswa. Jadi guru ini harus berpatokan, yang pertama jelas dan rapi. Kemudian yang kedua bersih dan menarik. Selanjutnya cocok dengan suasana sasaran. Berikutnya guru harus memiliki sebuah yang relevan dengan topik yang akan diajarkan. Kemudian sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang keenam, praktis, luas, dan tahan.
Kemudian yang terakhir, berkualitas baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara guru membuat pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, serta menyenangkan dalam pembelajaran IPS, DMI, atau DSD. Oke, yang pertama, guru menggunakan alat bantu dan berbagai cara dalam membangkitkan semangat siswa, termasuk dalam lingkungan sebagai sumber belajar, menjadikan pembelajaran menarik, menyenangkan, dan cocok bagi siswa. Kemudian siswa juga terlibat dalam berbagai kegiatan yang mengembangkan suatu pemahaman dan kemampuan mereka dengan penekanan pada belajar melalui berbuat, seperti praktek, kerjasama. Kemudian guru mengatur kelas dengan memajang buku-buku dan bahan belajar yang lebih menarik dan menyediakan pada siswa agar siswa itu lebih telaten dalam belajar membaca atau mengenali dari gambar-gambar di dalam buku gitu. Kemudian guru juga menerapkan cara mengajar yang lebih kooperatif dan interaktif, termasuk cara belajar kelompok atau bekerja sama. Kemudian guru juga bisa mendorong siswa untuk menemukan caranya sendiri dalam pembacaan suatu masalah, untuk mengungkapkan gagasannya dan melibatkan siswa dalam menciptakan lingkungan sekolahnya. Kemudian pertanyaan yang terakhir, jelaskan cara Anda mengelola kelas yang siswanya dominan bermain dan bertengkar satu sama lain. Suasana yang menyenangkan sangat mempengaruhi dinamika proses belajar mengajar. Para siswa zaman sekarang ataupun perlu distimulus agar kegairahan dan situasi pengajaran ini bisa berefektif positif kepada mereka. Beberapa langkah ini bisa memicu untuk tingkah laku siswa. Oke, yang pertama, ice breaking. Ice breaking ini merupakan aktivitas yang dilakukan pemecah atau mencairkan suasana untuk menghilangkan kejenuhan atau kebosanan siswa. Dan pengelola ini juga dapat mengelola kelas. Guru juga harus kreatif dalam membuat ice breaking. Dengan adanya ice breaking, siswa akan mudah dikondisikan dan tidak cepat merasa bosan dalam belajar. Ada banyak jenis ice breaking, bisa dengan melakukan senam otak, atau beberapa permainan sederhana, misalnya tepuk 2 kali, membuat yel-yel, dan lain sebagainya. Kemudian membuat perencanaan pembelajaran. Seorang guru wajib membuat perencanaan pembelajaran. Dengan adanya perencanaan, guru sudah memiliki bayangan apa saja ya pembelajaran yang harus disampaikan pada hari ini, dan dapat memperkirakan kira-kira apa saja masalah yang akan terjadi dalam kelas. Kemudian mempersiapkan kondisi ruangan kelas yang nyaman, aman, dan tentram. Kelas yang nyaman akan lebih mudah dikondisikan. Guru dapat memulai dengan menata tempat duduk agar pembelajaran lebih efektif, serta tidak lupa memperhatikan kebersihan kelas. Kemudian membuat kesepakatan peraturan kepada siswa. Kesepakatan peraturan akan lebih mendisiplinkan siswa saat belajar. Cobalah untuk membuat sebuah reward atau punishment, seperti penggunaan bintang hitam dan bintang kuning. Untuk siswa yang melanggar diberikan bintang hitam, dan untuk siswa yang taat mengikuti peraturan dapat bintang kuning. Begitulah
sebuah guru membuat reward dan punishment kepada siswa. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.